Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Strategi Pembelajaran Biologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi model pembelajaran Discovery Learning pada KD 3.1 Biologi SMA kelas 10 MIPA. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Adi Ikhtiar, kedua ada Titis Dewi Fira, dan saya sendiri Alvina Damayandi. Langsung saja kita beralih ke topik hasil diskusi kami. Sebelum memasuki ini presentasi dari hasil diskusi kelompok 1, saya akan menyampaikan beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas pada hasil presentasi kali ini. Yang pertama yaitu konsep model pembelajaran Discovery Learning. Yang kedua adalah tujuan model pembelajaran Discovery Learning. Yang ketiga adalah kelemahan dan kelebihan model pembelajaran Discovery Learning. Dan yang terakhir adalah sintak dan implementasi model Discovery Learning pada KD Biologi SMA kelas 10 MIPA. Konsep pembelajaran Discovery Learning. Dalam konsep belajar, strategi Discovery Learning merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Sebagaimana teori Brunner tentang kategorisasi yang tampak dalam Discovery, bahwa Discovery adalah pembentukan kategori-kategori atau lebih sering disebut dengan sistem-sistem coding. Pembentukan kategori-kategori dan sistem coding dirumuskan demikian dalam arti relasi-relasi yang terjadi di antara objek-objek dan kejadian-kejadian. Brunner menjelaskan, dalam pembentukan konsep merupakan dua kegiatan mengkategori yang berbeda yang menuntut proses berpikir yang berbeda pula. Yang menjadi tujuan dalam strategi Discovery Learning adalah hendaklah guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang saintis, historian, dan ahli matematik. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik akan menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Discovery Learning merupakan suatu kegiatan belajar yang di dalamnya para siswa tidak disajikan pembelajaran dalam bentuk final. Tetapi justru dengan pembelajaran ini, diharapkan para peserta didik mampu menemukan sendiri. Nah, selanjutnya ada tujuan model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning ini bertujuan untuk menumbuhkan peran serta peserta didik secara aktif untuk memperoleh suatu pengetahuan, meminimalisir ketergantungan siswa terhadap pendidik, sehingga peserta didik mendapatkan motivasi pada kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, sekarang kita sudah sampai di pokok bahasan ketiga, yaitu ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Discovery Learning. Untuk kelebihannya sendiri terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan, kedua menguatkan ingatan, ketiga mengarahkan kegiatan pembelajaran, keempat menimbulkan rasa senang, kelima meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, dan keenam memperkuat konsep diri. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu terbatasnya kemampuan berpikir rasional, yang kedua menyita banyak waktu, dan yang ketiga itu tidak seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah sintak dan implementasi model Discovery Learning pada KD Biologi SMA kelas 10 MIPA. Untuk sintak pembelajaran dari Discovery Learning ini, yang pertama adalah stimulation, di mana stimulation ini berarti stimulasi atau pemberian rangsang. Kegiatan stimulasi ini, guru akan menghadapkan siswa terhadap suatu permasalahan, dan permasalahan tersebut direkayasa yang bersumber dari buku materi yang diajarkan, di mana permasalahan ini digunakan dengan tujuan untuk menggugah rasa penasaran atau rasa ingin tahu dari siswa. Untuk sintak pembelajaran dari Discovery Learning yang kedua adalah problem statement, di mana problem statement ini mempunyai arti pernyataan atau identifikasi masalah. Pada problem statement ini terhadap kegiatan terjadi di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi pertanyaan dalam rangka merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Untuk sintak yang selanjutnya adalah data collection. Data collection ini berarti pengumpulan data
di mana pada langkah ini terdapat aktivitas berupa pengumpulan informasi dengan cara membaca literatur, mengamati objek, dan praktikum untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang dirumuskan. Untuk sintak pembelajaran selanjutnya adalah data processing, di mana data processing ini memiliki arti pengolahan data. Dalam langkah ini berupa mengolah data hasil dari pengumpulan data yang dilakukan sebelumnya, di mana aktivitas guru yaitu meminta siswa untuk mengolah data dengan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sintak yang selanjutnya adalah verification, di mana verification ini berarti pembuktian dapat berupa pembuktian benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirancang. Pembuktian tersebut dilakukan dengan cara diskusi presentasi lalu mengonsultasikan hasil pengolahan data dengan berbagai referensi. Dan sintak yang terakhir dari pembelajar discovery learning ini adalah generalization, di mana dalam generalization ini terdapat aktivitas berupa menarik kesimpulan dari data yang telah didiskusikan dan dikonsultasikan oleh guru. Yang selanjutnya adalah implementasi pada KD 3.1, di mana pada KD ini mempunyai identitas yaitu mata pelajaran biologi, satuan pendidikannya yaitu SMA, untuk kelas dan semesternya yaitu kelas 10 MIPA dengan semester ganjil, dan materi pokok berupa objek kajian biologi. Untuk kompetensi dasar pada KD 3.1 ini yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi berdasarkan permasalahan pada berbagai tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Untuk KD 4.1-nya yaitu menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Ini adalah contoh sintaks implementasi dari KD 3.1. Untuk sintaks yang pertama adalah stimulation atau pemberian rangsang, di mana mempunyai kegiatan pembelajaran, guru menyajikan tayangan gambar ataupun video kepada siswa mengenai padang pasir yang di dalamnya terdapat satwa dan tumbuh-tumbuhan. Lalu guru ini akan bertanya kepada siswa tentang apa saja yang dapat mereka temukan dalam video tersebut. Kemudian guru menunjukkannya kepada siswa mana-mana saja yang termasuk ke dalam objek biologi. Dan selanjutnya, guru akan meminta siswa untuk mengamati kolam ikan yang ada di sekolah dan menentukan objek biologi apa saja yang ada di dalam kolam tersebut, serta termasuk ke dalam apakah objek biologi yang ditemukan dalam kolam tersebut. Pada sintaks yang selanjutnya yaitu problem statement atau identifikasi masalah, di mana mempunyai kegiatan pembelajaran yaitu guru menugaskan siswa untuk merumuskan atau merancang langkah-langkah metode ilmiah yang akan digunakan untuk melakukan pengamatan dengan menggunakan LKPD. Untuk data collection atau pengumpulan data, di mana mempunyai kegiatan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pengamatan, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi objek biologi apa saja yang ada di kolam ikan tersebut dengan menggunakan lembar kerja peserta didik. Sintaks yang selanjutnya yaitu data processing atau pengolahan data. Guru meminta siswa untuk mengolah data yang didapatkan dari hasil kegiatan percobaan dengan menggunakan LKPD. Untuk sintaks verification atau pembuktian, mempunyai kegiatan pembelajaran yaitu guru meminta siswa untuk melakukan presentasi dari data hasil pengamatan yang telah menggunakan atau menerapkan metode ilmiah. Jika ada hal yang kurang, maka guru akan memberikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi, dan jika sudah, maka guru akan memberikan penguatan terhadap presentasi dari siswa atau menarik kesimpulan. Mempunyai kegiatan pembelajaran yaitu guru bersama dengan siswa menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai implementasi model pembelajaran Discovery Learning pada KD 3.1 Biologi SMA kelas 10 MIPA. Apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.